Shalom, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam ibadah online GBI Golden Fatmawati. Saya percaya sukacita Allah, pertolongan Allah, damai sejahtera Tuhan senantiasa limpah atas kita. Sekalipun diizinkan hari ini kita ibadah online, saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk bisa menolong kita, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu dimanapun Anda berada, Opa, Oma, Om, Tante, siapkan hati dan pikiran kita semuanya. Kita akan mau menerima message ilahi, kita mau menerima pesan-pesan Tuhan, sehingga dalam ibadah online yang boleh diadakan kita mendapatkan jawaban Tuhan yang luar biasa, sehingga kita boleh berkata, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan yang terikat pun Tuhan akan lepaskan. Mari bawa pikiranmu, hatimu di hadapan Tuhan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Rahim, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih yang indah kami berikan kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau memelihara kami, memelihara keluarga kami. Bahkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mau declare itu semua adalah anugerah yang Engkau nyatakan atas kami. Kalau Engkau izinkan kami beribadah online hari ini, kami percaya Tuhan ada bagi kami. Tuhan berikan pewahyuan bagi kami. Tuhan tetap adakan mujizat bagi kami. Sebab kami percaya di dalam Tuhan iman kami terbentuk. Iman kami menjadi kuat. Bahkan dalam sisa hidup kami mempertahankan iman pengharapan kami hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Jamah setiap jemaatmu GBI Golden ya Tuhan, biarlah hari ini adalah hari berkat, hari ini adalah hari jawaban, dan hari ini adalah hari sukacita. Kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk firman itu boleh tertabur, bertumbuh dan berbuah lebat. Yang nampak atas kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang hidup atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang tidak pernah berubah, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pandemi yang belum selesai, situasi yang krisis mulai muncul lagi dengan varian baru. Saya katakan krisis pun dengan varian baru. Membuat terkadang kita insecure. Kita tidak merasa punya kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu yang datang silih berganti. Dengan kenyataan, dengan masalah, dengan pergumulan yang boleh ada di hadapan kita, tentu kita memerlukan energi ekstra. Kita memerlukan satu pengharapan ekstra. Tapi berita sukacitanya buat sahabat-sahabatku di GBI Golden, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan kepastian di tengah ketidakpastian, Tuhan memberikan keamanan di tengah ketidakamanan. Yang mengerti dan setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Kita perlu membangun iman yang kuat. Kita perlu membangun karakter ilahi yang kuat. Nah, tema renungan saya dalam ibadah online ini adalah iman yang kuat. Iman yang tidak lapuk hanya karena belum mendapatkan jawaban. Iman yang bukan karena mundur. Karena apa? Karena pergumulan yang terus silih berganti datang menimpa kita. Iman yang tidak gampang tergantikan dengan apapun hanya karena pergumulan dan masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ada quote yang akan saya bacakan buat saudara. Jika masalah dan pergumulan terjadi atas hidupmu, saya ulangi sekali lagi. Jika masalah dan pergumulan terjadi atas hidupmu, datanglah pada Tuhan dan imani Tuhan sanggup menolongnya. Tuhan sanggup menolongnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya orang yang datang kepada Tuhan, kepadanya diberikan jalan keluar. Hanya orang yang berpengharapan kepada Tuhan, kepadanya diberikan damai sejahtera.
Hanya orang yang menyerahkan segala masalah pergumulannya kepada Tuhan yang diberikan kelegaan. Bahkan sekalipun kita sepertinya berselancar di atas badai persoalan, di dalam perlindungan Tuhan kita diberikan kekuatan. Di dalam perlindungan Tuhan kita diberikan pengharapan. Di dalam perlindungan Tuhan kita diberikan sukacita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Amen. Siapa hari-hari nggak punya masalah? Siapapun kita, posisi sehebat apapun yang kita duduki hari ini, sehebat apapun pencapaian kita, masalah ada buat kita. Pergumulan selalu ada buat kita. Tetapi indahnya firman Tuhan berkata, orang benar tidak akan pernah dibiarkan kakinya goyah. Haleluya, puji Tuhan. Mari buka Alkitab kita. Kita buka Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan 28. Saya berikan contoh kasus bagaimana memiliki iman yang kuat, strong in faith, iman dalam pengharapan. Matius pasal 15 ayat yang ke-21 berkata, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ada perkataan Yesus menyingkir dari situ. Dari situ dari mana, saudara dikasihi Tuhan? Ini adalah perjumpaan Tuhan dengan orang-orang Farisi. Di mana? Di Galilea. Ada jual beli pertanyaan. Karena orang-orang Farisi menyoroti kebiasaan murid-murid Yesus yang seolah-olah menurut kacamata mereka, murid-murid Yesus adalah melanggar hukum Taurat. Tetapi Yesus menegur kembali orang-orang Farisi itu, bahwa orang-orang Farisi pun melakukan semua kegiatan agama, semua pelayanannya, semua kegiatan di sinagog hanya dilakukan hanya untuk kepentingannya pribadi, bukan untuk tujuan memuliakan Tuhan, dan itu dicela oleh Yesus. Olehnya Yesus menghindari mereka, dia tinggalkan mereka kurang lebih 30 km menuju ke Tirus dan Sidon. Pesan pertama yang saya dapatkan, tidak ada gunanya perdebatan kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lihat ayat yang ke-22 dari Injil Matius pasal yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Siapa perempuan Kanaan ini, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Ternyata perempuan Kanaan ini adalah bukan bagian orang-orang Israel, bukan bagian daripada proyek karya keselamatan menurut konteks ayat di bawahnya, atau dengan bahasa umum yang hari-hari ini kita dengar, perempuan Kanaan ini adalah perempuan kafir. Tapi perjumpaan dengan Yesus, perempuan ini berani mendeklir dan memanggil Yesus sebagai Tuhan. Hal yang kedua yang membuat kita appreciate terhadap perempuan Kanaan ini, dia datang bukan karena kepentingannya, dia datang bukan karena urusannya semata, tetapi dia datang karena apa? Karena anaknya yang sakit kerasukan setan. Dia berani berkata, Tuhan tolong anakku yang kerasukan setan. Pertanyaannya, saudara gini kasih Tuhan, perempuan Kanaan, perempuan kafir ini datang kepada Tuhan dengan penuh pengharapan, penuh dengan iman, penuh dengan kerinduan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaannya adalah bagaimana respon Tuhan? Sekali lagi, tema khotbah saya adalah strong in faith, kuat di dalam iman. Orang yang kuat di dalam iman adalah orang yang tidak gampang putus asa. Bilang kanan kirimu, suami istri, kakak adik, opa oma, om tante, bilang dengan tegas, jangan gampang putus asa. Haleluya, puji Tuhan. Saya lanjutkan ayat yang ke-23 dari Matius pasal yang ke-15, berkata apa? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ini masalah.
Coba seandainya perempuan Kanaan hidup sampai hari ini, atau kita lah sendiri memposisikan diri seperti perempuan Kanaan. Kita sudah mencari, berjalan jauh, bertemu dengan sumber jawaban, tetapi Yesus tidak memberikan respon. Yesus tidak memberikan jawaban. Artinya doa-doa perempuan Kanaan ini tidak digubris. Saudara bisa bayangkan kalau itu menimpa kita. Tapi kita lihat pembacaan selanjutnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus. Suruhlah perempuan Kanaan ini pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara bayangkan dua penganiayaan terjadi. Yang pertama, perempuan ini datang dengan satu pengharapan, direspon oleh Tuhan tapi Tuhan gak gubris. Yang kedua, lingkaran Yesus. Orang-orang yang dekat dengan Yesus, murid-murid Yesus merasa terusik, merasa terganggu dengan aktivitas perempuan Kanaan yang begitu bergairah minta pertolongan. Bahkan kalau boleh saya terjemahkan dengan bahasa yang kasar sedikit, murid-murid ini memprovokasi Yesus supaya Yesus tidak menerima alias mengusir perempuan Kanaan ini. Coba seandainya terjadi atas kita, di tempat ibadah kita, tentu kita akan bilang, emang gerejanya di tempat ini? Aku bisa milih banyak gereja. Coba kalau orang yang gampang putus asa, doanya nggak dijawab terus diperlakukan buruk dengan orang lain, saudaramu pasti menyimpan kekecewaan. Kok begini amat ya? Dan orang-orang sekitar sumber jawaban justru memprovokasi untuk dia dijauhkan daripada sumber jawaban. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, saudaraku yang dimanapun Anda berada. Saya bisa bayangkan jika itu menimpa kita, jika itu kita alami, betapa kecewanya hidup ini. Pertanyaannya adalah, iman yang kuat adalah iman yang tidak gampang menyerah. Apa yang dilakukan perempuan Kanaan ini? Ayat yang ke-24 daripada Matius pasal 15. Jawab Yesus, wow. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini jawaban yang sangat rasialis. Jawaban yang sangat mengecewakan. Dan kalau saudara baca ayat ini, yang menjawab perempuan Kanaan siapa? Yesus sendiri. Satu, tidak digubris. Dua, murid-muridnya membuat suasana supaya dia diusir. Yang ketiga, Yesus berkata apa? Aku diutus hanya buat domba-domba Israel. Sementara perempuan Kanaan itu bukan part of Israel. Imajinasinya beginilah saudara yang dikasihi Tuhan. Misalkan Anda datang ke gereja, tiba-tiba ada seorang pengerja gereja bilang begini, Anda sepertinya bukan anggota gereja di sini, kenapa Anda datang? Jika itu kita dapatkan perlakuan yang sedemikian rupa menimpa kita, beda ceritanya. Beda urusannya. Pasti ada kecewa, ada emosi, mungkin ada amarah, bahkan mungkin ada keputusasaan. Loh, saya datang ini beribadah, kenapa Anda interogasi seperti ini? Saya datang untuk mencari Tuhan, kenapa Anda mempertanyakan Anda ke gereja sini atau tidak? Amin, saudara dikasihi Tuhan. Sekali lagi sebagai orang percaya, mari jangan gampang menyisakan hatimu untuk menyimpan kekecewaan, dendam, dan sakit hati. Karena semua itu tidak menyelesaikan masalah. Mari kita lanjut, kita lihat iman yang kokoh, strong in faith in Christ Jesus. Ayat 25 daripada pasal yang ke-15 Matius. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia, sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Jadi sekalipun tiga faktor yang menyebabkan perempuan ini punya alasan untuk meninggalkan komunitas di mana Yesus ada, itu tidak dilakukan. Justru perempuan ini memiliki iman yang dahsyat. Dia lebih mendekat kepada Tuhan. Dia bow down, merendahkan diri dan menyembah Tuhan, tolonglah aku. Kalau saudara selidiki ada perbedaan
Ayat 22 tadi, dia datang kepada Tuhan mengatasnamakan anaknya yang sakit kerasukan setan. Tetapi di ayat yang ke-25 ini, dia mengubah doanya. Dia bilang, Tuhan tolonglah aku. Padahal 3 perlakuan yang tidak enak sudah dia terima. Apakah ini bisa menimpa saudara dan saya? Jawabannya bisa. Berapa banyak orang kecewa kepada pengerja yang ada di gereja? Berapa banyak orang yang kecewa dengan perkataan hamba Tuhan yang tidak sesuai dengan keinginannya? Berapa banyak orang pindah gereja hanya gara-gara ekspektasi yang dia inginkan jauh dari pencapaian? Tapi belajar dari perempuan Kanaan ini, dia tidak putus asa, dia tidak menyerah, dia tidak berbalik arah. Pandemi yang hari ini terjadi harusnya ketika kita punya iman yang kuat tidak membuat kita mundur. Justru pandemi yang ada membuat kita menyadari tanpa pertolongan Tuhan sesungguhnya kita tidak mampu berbuat apa-apa. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan. Ketika situasi yang tidak menentu silih dan datang berganti menimpa kita, menimpa bangsa kita. Harusnya ketika kita menyadari kita perlu Tuhan, kita bangun iman kita untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Tidak ada cara lain selain kita mengharapkan pertolongan Tuhan supaya kita tetap berjalan kuat, terus menempuh kehidupan dan menatap masa depan penuh dengan kepastian. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Haleluya. Mungkin ada di antara kita bilang begini, enak aja Pak Pendeta bilang, karena Pak Pendeta mengalami. Justru saya mengalami. Saya ajak Bapak Ibu saudara sekalian, yuk semakin kuat di dalam Tuhan. Dan percayalah, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang taat dengan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya tidak akan pernah dibiarkan meminta-minta. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Apa kata firman Tuhan selanjutnya? Dalam koridor tema renungan kuat di dalam iman. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara bisa bayangkan kalau kita ada di posisi perempuan Kanaan, perlakuan 3 tadi yang sudah saya uraikan dia dapatkan. Sekarang dari mulut Yesus perkataan apa? Tidak baik melemparkannya kepada anjing. Siapa anjing yang dimaksud di sini? Enggak ada yang lain, adalah perempuan Kanaan. Sekali lagi, jika ini terjadi atas kita, masihkah kita kuat kokoh berdiri di atas iman kita? Ketika itu menimpa kita, masihkah saudara masih berharap hanya kepada Tuhan? Haleluya. Ini pertanyaan serius. Lihat ayat yang ke-27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Sekalipun dia mendapatkan satu jawaban yang tidak baik, tetapi perempuan ini dengan iman mengatakan, benar Tuhan. Tapi anjing itu juga makan dari meja tuannya. Wow. Jawaban ini yang membuat Yesus heran. Jawaban ini yang membuat Yesus memberikan reward kepada perempuan Kanaan itu. Saya pelajari dalam perjanjian baru, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 orang yang membuat hati Tuhan itu heran. Dari 3 itu satu pun tidak ada yang menjadi muridnya. Yang pertama siapa? Nih perempuan Kanaan ini. Yang luar biasa imannya. Yang kedua adalah janda yang miskin.
yang memberikan 2 peser uangnya untuk persembahan. Semua orang memberi dari kelebihannya. Tetapi perempuan yang miskin ini memberikan persembahannya dari seluruh hidupnya. Yang ketiga, saudaraku, siapa yang dikagumi Tuhan Yesus Kristus? Sampai Yesus bilang, heranlah aku. Dan sehingga memberikan reward yang luar biasa. Yang ketiga adalah perwira Kapernaum. Perwira Kapernaum datang, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Tuhan. Dia berkata, katakan sepatah kata saja, maka hambaku pasti sembuh. 3 orang ini bukan part of disciple daripada Kristus Yesus itu. Tetapi 3 orang ini merasakan mujizat, menikmati jawaban, bahkan mendapatkan apresiasi. Karena apa? Karena iman. Pertanyaan yang klasik dan serius pagi ini adalah, saudara bangga tidak memiliki Tuhan sebagai juru selamat dan Tuhan kita? Tentu jawabannya Anda bangga. Tetapi pertanyaan yang kedua, banggakah Tuhan dengan apa yang kita lakukan? Banggakah Tuhan dengan apa yang kita kerjakan? Haleluya. Saudara menangkap sesuatu? Amin. Kekristenan yang kita bangun, iman yang kita bangun harus di atas rata-rata sampai kita mendapatkan perkenanan dan kita kuat di dalam pengharapan dan iman kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Masalah boleh datang, air mata boleh menimpa kita, pergumulan boleh silih berganti datang menimpa kita. Mungkin banyak orang mereka-rekakan yang jahat atas kita, tetapi ketika kita melekat kepada Tuhan, maka pembelamu adalah Kristus itu sendiri. Maka yang menolong engkau adalah Kristus itu sendiri. Sebab Alkitab berkata, jika aku yang membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Dan ketika aku yang memulai, maka Tuhan akan bertanggung jawab akan menyelesaikannya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Kasih setianya tak pernah berkesudahan atas kita. Ayat yang terakhir, Matius pasal 15 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, kepada perempuan Kanaan, hai ibu, besar imanmu. Jadi yang dilihat Yesus bukan semangatnya dia minta kesembuhan, karena Tuhan tahu persis mukjizat kesembuhan itu sifatnya sementara. Tetapi yang dilihat Yesus dari perempuan Kanaan ini adalah, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin, saudara ini kasih Tuhan. Ayo hari-hari ini bangun imanmu. Hari-hari ini koreksi dirimu. Apakah kita golongan orang yang gampang menyerah, golongan orang yang putus asa, golongan orang yang gampang meninggalkan gelanggang pertandingan kita karena belum mendapatkan sesuatu jawaban yang seperti kita kehendaki? Tapi belajar daripada perempuan Kanaan ini. Hidupnya mengalami satu jawaban, dan jawaban itu luar biasa indahnya menurut waktu dan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman atau mengaku Yesus sebagai Tuhan adalah iman yang sejati, dimulai dari satu kerendahan hati dan kerelaan mengakui Kristus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tahu persis banyak di antara kita hari-hari ini ada dalam pergumulan. Saya tahu persis ada di antara kita hari-hari ini mengalami situasi yang terjadi di depan mata kita, satu kenyataan yang tidak kita harapkan, dan itu terjadi. Saya tahu persis banyak di antara kita hari-hari ini perlu suplemen ekstra untuk kita terus berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Maaf Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tidak cukup kita menggunakan paradigma yang lama untuk mendapatkan perkenanan dan penyertaan Tuhan. Tapi untuk membangun iman yang kuat, jawaban yang pasti kita dapatkan dalam Tuhan, kita perlu frame baru.
Kita perlu paradigma baru. Kita perlu kekuatan baru. Dan percayalah, itu bisa Anda dapatkan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, opa, oma, om, tante, kakak, adik yang saya kasihi. Mungkin hari-hari ini kesehatanmu terkoreksi. Bukan hanya karena pandemi, mungkin karena situasi yang lain. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, jangan menyerah. Tuhan belum selesai dengan kita. Masih ada pengharapan, masih ada jawaban, masih ada rancangan, masih ada sesuatu yang direnda Tuhan buat kehidupan kita. Dan tentu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Berjalan maju dengan Tuhan. Berjalan maju bersama dengan Kristus yang memberikan pengharapan. Tidak usah menoleh ke belakang. Tuhan rancangkan sesuatu di depan kita. Dan dalam tahun paradigma yang baru ini, saudara akan mendapatkan jawaban. Sesuatu jawaban yang belum pernah Anda terima jawaban itu sebelumnya akan diberikan buat kita semuanya. Situasi yang tidak baik itu membuat kita semakin dewasa. Dan percayalah, kedewasaanmu akan membuahkan satu jawaban di mana Tuhan akan nyatakan kebesarannya atas kita. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, datang kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Tentu bangun imanmu. Bangun kebersamaanmu, bangun hatimu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ada buat saudara. Anak-anak saudara pasti berhasil. Suamimu diberkati, diurapi dalam pekerjaan, bisnis usaha dan pelayanan. Istri-istri akan menjadi seorang intercessor yang takut akan Tuhan. Kesetiaan yang luar biasa akan diberikan di hadapan Tuhan. Dan anak-anakmu akan menjadi anak panah yang tajam di tangan pahlawan. Iman yang kuat, iman yang engkau bangun di dalam Tuhan tidak akan pernah membuahkan kesia-siaan. Tetapi jawaban, kepastian, dan kemenangan diberikan atas kita. Mari tundukkan kepala, tutup mata Bapak Ibu saudara sekalian. Kita hampiri tahta Tuhan. Bapa Allah yang maha kasih, terima kasih buat teguranmu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat guidance ilahi. Kami dapatkan message surga minggu ini sebagai satu bekal yang kuat untuk kami tetap berdiri di atas kaki kami, melihat semua dan segala sesuatu yang terjadi seizin Tuhan sebagai anugerah yang kami dapatkan untuk kami boleh menikmati berkat dan penyertaan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Materaikan firman-Mu atas jemaat GBI Golden Fatmawati ya Tuhan. Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa. Engkau tahu kerinduan kami dan Engkau tahu pergumulan kami. Bahkan setiap tetes air mata kami Engkau pun tampung dalam kirbat-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu atas hidup kami, keluarga kami, bisnis usaha pekerjaan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau memberikan penyertaan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat dan ucapan syukur hanya bagi-Mu ya Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Dengan iman, sama-sama yang diberkati Tuhan kita berkata, amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu.
Bapak Ibu Jemaat Golden yang dikasihi Tuhan, untuk menutup kesempurnaan daripada ibadah kita, mari kita akhiri dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Buka tanganmu di hadapan Tuhan, lebih daripada itu buka hatimu di hadapan Tuhan. Pandang sorga, sorga terbuka buat orang-orang yang percaya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau shalom, damai sejahtera. Pulang dan nikmati berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikan engkau damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan iman yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.